Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah, la tuksirud dahik, fa inna kasratad dahik tumitul qalb. Janganlah engkau memperbanyak tertawa, karena sesungguhnya tertawa itu mematikan hati. Makanya orang-orang yang senin bangun tahajud, mereka menangis. Ya, mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, diantaranya mata yang begadang karena ibadah, mata yang menjauhkan dia, matanya dari maksiat, kemudian mata yang menangis karena bermunajat dan bertaubat atas segala kesalahannya. Mata yang menangis itulah mata yang dirahmati, mata yang tidak tersentuh oleh api neraka. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangan banyak tertawa. Ya, tertawa itu mematikan hati. Tertawa itu membuat kita jarang peduli dengan orang lain. Padahal Profesor Dr. Nasruddin Umar MA dalam bukunya 40 Seni Bahagia menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan Salafus Saleh, beliau mengungkapkan sebuah hadis qudsi bahwa ada seorang ulama yang kemudian masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia khusyuk dengan sendirinya. Allah sampaikan, aku sakit dan engkau tidak pernah mengunjungiku. Aku lapar tapi engkau tidak pernah memberiku makan. Dan aku kedinginan dan engkau tidak pernah memberiku selimut. Lalu dia menjawab, bukankah Allah yang maha segalanya? Dia tidak pernah sakit, dia tidak pernah lapar, dia tidak pernah kedinginan. Allah menjawab, betul. Tetapi saya bersama dengan orang-orang yang lapar. Tetanggamu kelaparan, engkau mampu, kau tidak bantu. Aku bersama dengan orang-orang yang kedinginan. Tetanggamu kedinginan, kau punya selimut, kau tidak berikan ia. Memang aku tidak pernah sakit, tapi aku bersama dengan orang-orang yang sakit. Tetanggamu sakit, kau tidak pernah kunjungi, kau tidak peduli. Begitu indahnya Islam mengajarkan hubungan terhadap sesama manusia. Nah, oleh karena itulah pesan Rasulullah ini sangat penting untuk kita amalkan. Termasuk pesan ini buat kita sekalian. Menjaga diri dari segala sesuatu yang haram. Saya teringat dengan sebuah kisah bahwa ada orang yang masuk ke dalam neraka bukan karena ia tidak sholat, bukan karena ia tidak puasa Ramadan, tetapi orang ini pekerjaannya adalah membawa kayunya orang dengan kuda yang dia miliki. Dalam bahasa Bugis itu namanya pateke aju. Ya, dia membawa kayunya orang dengan kuda. Yang saat itu ketika dia bawa kayunya orang, dia dapatkan gajinya halal. Tetapi kenapa kemudian dia masuk ke dalam neraka? Ternyata ketika dia membawa kayunya orang, dia makan mangga. Ada sedikit mangga itu terselip di giginya. Lalu diambillah sedikit kayunya orang, dijadikan sebagai penusuk gigi. Agar mangga yang terselip itu bisa terbuka. Dan inilah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, karena dia lupa minta halalnya itu. Ternyata sedikit pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, solusi kehidupan ini adalah jangan pernah engkau bangga dengan kekayaan kalau itu bersumber dari harta orang lain. Sederhana itu indah, sederhana itu nikmat, sederhana itu nyaman. Rasulullah itu hidupnya sederhana. Coba kita lihat bagaimana perabot rumah tangga Rasulullah. Ya, tetapi Rasulullah dengan jiwanya yang begitu besar, dengan kedermawannya yang begitu besar, dan kemudian didampingi oleh istri yang dermawan. Istri Rasulullah yang bernama Khadijah kan luar biasa. Dia adalah wanita kaya, penampilan sederhana, hartanya untuk agama Allah. Beda dengan sebagian istri-istri, ya kekayaannya juga tidak terlalu banyak, tetapi penampilannya terlalu bergaya dan dia sangat kikir ketika mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jagalah makanan yang masuk dalam tubuhmu, termasuk makanan yang masuk dalam tubuh anak-anakmu. Kalau orang mengatakan bahwa gadget itu, HP itu salah satu hal yang menyebabkan anak-anak kita jauh dari akhlak, ya bisa jadi, tetapi satu sisi juga ada manfaat. Tetapi ada hal yang sangat penting untuk kita harus lakukan bagi orang tua. Jagalah makanan yang masuk dalam tubuh anakmu, yang mempengaruhi akhlak mereka, yang mempengaruhi pikiran mereka adalah
makanan yang masuk dalam tubuhnya. Maka Nabi menyampaikan, adibu oladakum qabla wiladati, didiklah anakmu sebelum mereka lahir. Artinya apa? Menjaga diri orang tuanya, termasuk makanan-makanannya. Nah, saya ada kisah begini, bahwa ternyata di Jerman itu ada orang yang kulitnya putih. Suami putih, istri putih. Tapi yang mengherankan adalah ketika lahir anaknya itu hitam, hitam pekat. Andai kata hitam manis, ya masih ada manisnya yang bisa kita lihat. Tapi ini hitamnya pekat. Lalu kemudian dia heran, kok anak saya hitam? Saya putih, kamu putih, kenapa anak kita hitam? Saya curiga, jangan-jangan sampai dia mencurigai istrinya. Akhirnya ditariklah tangan istrinya ke pengadilan. Wah hakim, putuskan, saya ingin bercerai, saya curiga. Hakim mengatakan, oke, 2 minggu kamu datang, saya akan putuskan. Dan apa yang terjadi, saudara yang dimuliakan oleh Allah? Dalam 2 minggu mereka datang. Apa kata hakim? Kamu tidak boleh menceraikan istrimu karena hitamnya anakmu. Kenapa? Karena ketika aku lihat di kamar tempat kau tidur, ternyata di situ ada gambar orang yang sangat hitam. Ketika kau tidur dengan istrimu, itu yang kau pandang, maka itu akan lahir. Coba bayangkan, yang dipandang saja berpengaruh, apalagi makanan yang masuk dalam tubuh anak kita, dalam tubuh istri kita, berpengaruh terhadap generasi yang Allah berikan. Inilah 5 pesan Rasulullah. Kita harus menjaganya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan juga kemuliaan kepada kita, sebagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Hurairah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.